Halo Sobat Autodaguera. Nah, ini saya akan nge-review Ford F150 modifikasi dari Ford Ranger XLT tahun 2012. Nah, jadi ini kemarin customernya beli unit di Autodaguera plus upgrade menjadi F150 pun di Autodaguera. Nah, hari ini saya akan sekilas review apa aja sih yang diubah. Jadi teman-teman bisa dapat referensi, bisa dapat informasi juga untuk proses modifikasi Ranger dari T6 menjadi F150. Nah, jadi pertama-tama yang dirubah pastinya kalau teman-teman beli body kit itu adalah nih. Jadi ini semuanya full teman-teman, bagian mukanya diganti. Apa aja sih? Nah, itu ada kap mesin yang ini. Terus ada fender, ada over fender, di dalamnya ada inner fender, dapat headlamp ini udah V-Line, terus ada grill juga, dapat ini nih bumper, terus dapat fog lampnya juga, dan di bawahnya teman-teman akan dapat ini nih yang warna silver. Ini adalah seal plate atau cover engine bawah. Nah, jadi itu ya yang teman-teman harus perhatikan, yaitu ini full mukanya itu diganti. Jadi terkadang masih ada pertanyaan, yaitu minimal tahun berapa mas baru bisa upgrade? Yaitu tahun 2012. Mau tipe base, XLS, XLT, Walltrack semuanya bisa, yang penting T6 2012. Di bawah itu belum bisa. Oke, jadi jangan keliru lagi ke depannya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kadang masih ada yang nanya, boleh nggak saya ubah ininya doang nih, lampu sama kap mesin, atau enggak lampu sama grillnya doang? Nggak bisa teman-teman, karena ini udah satu kesatuan. Nah, logikanya nih, kalau teman-teman ganti lampu, jadi sedangkan lampu ini berhubungan sama ini dan bumper dan grill ini menyatu, jadi lampu itu berhubungan dengan semua gitu loh. Dan dari body kitnya juga itu udah jualnya paketan itu full set, bagian depan dan bagian belakang, jadi nggak bisa diecer. Nah, oke, lanjut ke topik tadi, yaitu ini muka full ya. Terus lanjut ke sini, ini tambahan ban velg, terus ada peninggi. Nah, ini tuh teman-teman, kalau lihat ada warna biru-biru itu adaptor shock namanya. Itu naik sekitar 2 inci atau sekitar 4 sentian. Karena apa? Bertujuan ketika kita upgrade pasti kita pakai ban velg besar, ketika tidak ditinggikan ini akan gesrot ini ntar ketika belok mentok gitu loh. Jadi perlu ditinggiin, dan emang untuk looknya jauh lebih gagah, karena mobil udah besar, kalau ceper agak kurang. Cuman itu balik lagi ke selera ya. Oke, mukanya full. Di sini tambahan kaki-kaki, di tengah juga tambahan. Ntar teman-teman harus nambah footstep. Ini yang new model. Jadi dari tahun 2015 udah T7, dia udah footstepnya seperti ini teman-teman. Cuman di body kit F150 tidak dapat footstep. Jadi teman-teman ini harus tambah lagi. Nah, terus ini juga tambah, ini namanya body cladding atau cover pintu. Ini yang model besar. Ada juga yang model setengah, itu yang model kecil teman-teman. Ini tambahan juga. Dan di atas ini ada roof rail namanya. Ini juga tambahan. Dan teman-teman harus perhatikan, di luaran banyak yang ngejual ini nih cuman tempelan. Nah, kalau di Autodaguera roof railnya itu udah baut ke plafon, jadi memang fungsionalnya juga dapat. Dan ini bener-bener keras gitu. Jadi ini multifungsi ya, untuk looknya juga cakep. Terus teman-teman ketika mau pasang crossbar, roof rack, mau pasang light bar LED yang panjang juga, ini sebagai bracket, jadi teman-teman nggak perlu masukin kukunya ke dalam ini, jadi bisa merusak karet pintu. Oke, itu tambahan juga. Lanjut ke belakang. Nah, kalau dari body kit nih dapat teman-teman nih fender belakang, bahannya udah besi, yang depan juga besi. Terus ini dapat juga satu set, dan inner fender tuh ini bagian dalam dapat juga 4 sisi juga, dan dapat ini juga stop lamp. Ini udah LED juga, full LED. Dan dari body kit Autodaguera F150 kita kasih free nih. Nah, ini nggak semua tempat dapat, dan ini harga lumayan 2,5 jutaan teman-teman. So, yang tadi didapat dari body kit adalah muka full, terus fender belakang sama over fender belakang, lampu rem, dan cover tutup bak.
Nah, perbedaan dari F150 dan Raptor, kalau teman-teman beli F150 tidak dapat footstep, tapi dapat ini. Tapi kalau Raptor nggak dapat ini, tapi dapat footstep Raptor. Nah, jadi emang plus minus. Cuman teman-teman boleh perhatiin sendiri, harga di Autodoc bisa dijamin termurah. Dan hasilnya teman-teman udah bisa buktikan juga nih dari sekilas video. Hasilnya di sini kita memang betul-betul kita upayakan semaksimal mungkin, serapi mungkin, karena proses modifikasi itu yang paling sulit adalah membuat dia presisi, karena cuman judulnya deh plug and play gitu loh. Tapi teman-teman harus tetap ada usaha besar di pemasangan, di fitting, agar titik ketemu titiknya kurang lebih lah 90%-an lebih ketemu begitu. Oke, dan customer saya menambahkan ini nih yang bikin lebih gagah, roll bar option. Ini impor, jadi teman-teman bisa lihat nih hasil cuttingannya, kelihatan nih tuh, dan hasil kualitasnya ini benar-benar kualitas yang impor, jadi bukan kualitas lokal yang kadang soalnya lokal itu masih ada aja yang kurang rapi, dan ada yang rapi. Cuman kalau misalnya udah brand ini kan kita udah ada brandnya sendiri. Kalau misalnya lokal dia nggak ada brand optionnya. Mantep. Dan dari roll bar sendiri udah dapat ini nih, udah dapat 4 piece apa namanya, LED. Ini lampu LED, jadi ini benar-benar terang banget. Jadi di depan kita tambahin saklar baru. Jadi ketika teman-teman masuk ke hutan, mau overland, mau camping, ini berguna banget nih untuk nyenterin ke belakang. Dan di depan juga kita bisa hidupin lampu biasa. Oke, dan terus ada tambahan roller lid. Ini namanya roller lid atau penutup bak ya teman-teman. Dan ini yang udah ada kuncinya. Tuh, teman-teman kelihatan ya. Jadi sangat aman. Tuh. Jadi kalau teman-teman mau touring, mau bawa barang, mau parkir, teman-teman masih ada barang nih, parkir di mall, semuanya ini aman karena ini di lock. Kalau udah di lock, ini nggak bisa dibuka tuh, aman. Karena di sini udah ada bracket penguncian ya. Jadi ini dari looknya juga modern, juga cakep, terus juga fungsional, dan ini memang high quality ya. Ini anti bocor juga. Karena di pinggir-pinggir di dalam ini udah ada selang yang kita bor ke bed liner dan airnya jatuh ke lantai. Nah, ini look dari belakang. Jadi benar-benar cakep ya. Ini hampir dibilang hampir full modifikasi ini. Dari body cladding dipasang, footstepnya yang new model, ada roof rail, terus ada roll bar besi option, terus ada roller lid. Ini hampir paket komplit teman-teman. Cuman balik lagi, kalau teman-teman upgrade, di sini kita bisa menyesuaikan harga atau menyesuaikan budget. Nah, jadi ntar ada budget pokoknya, yaitu body kit, cat full body, dan jasa. Itu udah harga, ya itu harga yang untuk merubah dari Ranger Standard menjadi F150. Nah, selebihnya kita akan menyesuaikan budget dengan si customer. Saya cuma punya lebih sekian nih di luar body kit, cat, jasa tadi. Nah, apa aja yang bisa kita masukin? Nah, nanti mari kita hitung bersama. Oh, tambahin ini nggak perlu, dan ini perlu gitu. Jadi di sini kita akan menyesuaikan budget dengan customer. Nah, kalau dari bagian luarnya ini aja sih teman-teman. Nah, ini dari tampak samping. Jadi memang mobil jauh lebih gagah ya. Dan kita sekarang lihat ke bagian interiornya. Kalau dari interior seperti biasa yang saya infoin, gak banyak yang dirubah. Nah, yang dirubah dari mobil ini ya ini jok semua full kulit MBTEC. Door trim 4 pintu. Door trim itu yang bagian sini ya teman-teman. 4 pintu dapat. Jok depan belakang sampai ke headrest juga, depan belakang juga. Tuh kelihatan ya, di belakang juga udah kulit. Plus ini konsol box juga dapat. Nah, kalau dari interior itu, dan yang kedua adalah dari mobil ini. Oke. Nah, ini Android Tesla namanya. Jadi ini membuat mobil looknya semakin modern, semakin fungsional juga. Kenapa? Android ini sendiri sudah support ya seperti handphone kita, tapi kita taruh di dashboard mobil teman-teman. Ini udah bisa Gmail sambil kerja.
bisa YouTubean, bisa Spotify, bisa nonton Netflix, semuanya bisa. Jadi ini dapetin internet dari tethering ke handphone kita. Nah, jadi istilah ini udah kayak Android deh gitu loh. Cuman yang versi kita punya perlu tethering internet. Nah, teman-teman, ada modem portable bisa, mau dari hotspot handphone bisa. Jadi ini easy to use gitu. Nah, kalau dari interior sih itu saja. Nah, dan ini plug and play juga. Dan emang lagi gencar-gencarannya nih. Jadi Ranger T6 yang dashboardnya masih lumayan kuno dirubah seperti ini. Jadi look dari dalam jauh lebih modern, teman-teman. Tuh, keren ya. Nah, kita keluar lagi untuk lihat ini. Jadi memang ikoniknya dari F150 ini, kalau teman-teman buka pintu tadi, lampu depannya akan nyala seperti yang tadi. Dan begitu juga ketika teman-teman unlock mobilnya seperti ini. Nah, jadi ini siang udah keren, apalagi malam gitu. Kalau teman-teman penasaran, kita nyalakan mesinnya, kita nyalain sampai ke bagian fog lampnya, oke? Biar nggak penasaran ntar. Kita nyalain dulu. Kita tunggu ini lampu indikator semuanya mati biar stabil, baru kita nyalain. Nah, coba kita nyalain lampu. Seperti ini tuh. Keren banget kan? Jadi kalau udah malam ini bener-bener eye catching banget, tapi nggak norak. Ini memang udah bisa bilang ini raja jalanan nih. Oke, itu aja reviewnya. Ntar teman-teman yang mau konsultasi, mau tanya-tanya dulu, teman-teman ada yang punya Ranger tapi mau dimodifikasi di kita juga bisa, tinggal kirimkan mobilnya ke Jakarta Selatan, Fatmawati. Nanti nomor WhatsApp saya ada di akhir video. Ntar kita bisa berbincang juga, karena di sini juga udah ngerjain beberapa project mobil dari luar kota. Jadi customernya itu bener-bener nunggu di sana, mobilnya dikirim, kita kerjain, setelah selesai kita kirim balik, teman-teman. Jadi teman-teman gak usah khawatir ketika berada di luar kota, karena prosesnya ntar setiap berapa hari sekali saya akan follow up terus, melalui video call, melalui foto akan saya update terus perkembangannya. Jadi teman-teman gak usah takut mobilnya hilang, mobilnya diapa-apain di sini. Tuh, ini look belakangnya, gila keren banget. Jadi kalau teman-teman mau kirim bisa banget, nanti kita diskusi gimana prosedur dan prosesnya. Nah, kalau teman-teman belum punya Ranger tapi pengen nih yang udah seperti ini, nah kita di sini juga menyediakan bahan standar untuk di-upgrade seperti ini. Nah, saya akan sekilas review juga. Di sini kita ada ini, teman-teman, tuh bahannya XLT 2012 sama XLS tahun 2012. Nah, ini Raptor yang udah jadi. Dan ini kenapa saya ready stock ya Raptor, tidak mau ready stock F150 karena harganya sangat jauh. Dan di sini saya sambil mengedukasi teman-teman, ketika teman-teman beli Raptor nih, beli Raptor jadi dengan beli standar di upgrade Raptor, harganya tidak terlalu signifikan, tidak terlalu jauh. Cuman kalau misalnya teman-teman custom sendiri bisa ngikutin kemauan teman-teman sendiri. Tapi kalau F150, kalau teman-teman beli jadi nih, itu harganya ya teman-teman, sambil edukasi, percaya atau tidak percaya terserah, tapi perbedaannya itu bisa minimal banget 50 juta teman-teman. Bahkan ada yang 70 juta, 80 juta, sampai 100 juta kalau teman-teman beli jadi, dibandingkan teman-teman ngambil standar di saya nih, terus upgrade juga di saya, bisa hemat sekitar 50 sampai 100 juta. Kita 50 aja deh gitu loh, itu udah sangat besar dengan cuma nunggu waktu kurang lebih 5 sampai 6 minggu. Teman-teman bisa hemat sebanyak itu. Nah, tapi balik lagi, semua itu pilihan, semua itu penilaian masing-masing dari customer gitu ya. Oke, sekian dulu videonya, karena sebentar lagi mobilnya akan diambil oleh si customer. Ini memang keren banget. Oke, jangan lupa support terus video YouTube
Autodaguera dengan cara share, like, comment, and subscribe. Semoga saya semakin semangat terus ke depannya bikin video yang bermanfaat. Oke, see ya.